semua, pada saat ini kita akan membahas tentang materi subgrup normal. Materi ini disusun oleh kelompok 7 yang anggotanya pertama Aprilia Getroida Thessalonica Soriensong, yang kedua Nofke Tumanung, ketiga Christina Thessalonica Nancy Sorongan, dan yang keempat Tiara Thessalonica Andris. Baiklah, pada saat ini kita masuk di definisi. Materi ini dibawakan oleh Christina Thessalonica Nancy Sorongan. Definisi dari subgrup normal yaitu misal G sebuah grup dan H adalah subgrupnya. Subgrup H disebut subgrup normal jika dan hanya jika untuk semua G anggota elemen G berlaku GH sama dengan HG. Apabila G grup abelian, maka setiap subgrup dari H adalah subgrup normal. Bila H subgrup dalam grup G, A suatu unsur sebarang dalam G, maka himpunan HA sama dengan himpunan HA per H, anggota elemen H, disebut koset kanan dari H dalam G. Koset kiri dinyatakan dengan AH sama dengan himpunan AH per H, anggota elemen H, yaitu unsur H dikalikan dari kiri dengan A. Contoh 1. Perhatikan grup Z terhadap penjumlahan dengan subgrupnya 5Z. Mudah dilihat bahwa untuk setiap K elemen Z berlaku K tambah 5Z sama dengan Z tambah K. Hal ini berarti bahwa setiap subgrup 5Z merupakan subgrup normal dari Z. Jika diamati pada contoh 1, bahwa subgrup tersebut normal, dikarenakan berlakunya sifat komutatif pada subgrup atau grup itu sendiri. Lebih umum, untuk sebarang grup komutatif, maka semua subgrupnya merupakan subgrup normal. Hal ini dituangkan dalam teorema berikut ini. Teorema 1. Misalkan G sebuah grup abelian, setiap subgrup H dari grup G merupakan subgrup normal, dengan pembuktian untuk setiap G elemen G dan H elemen H berlaku GH sama dengan HG. Hal ini tentunya mengakibatkan GH sama dengan HG. Dengan demikian, H merupakan subgrup normal. Sifat-sifat subgrup normal. Teorema berikut merupakan salah satu teorema yang mendasar untuk pengujian sebuah subgrup merupakan subgrup normal atau bukan. Nah, di sini kita menggunakan teorema 2 untuk membuktikan sifat-sifat subgrup normal. Misalnya G sebuah grup dan N adalah subgrupnya. Pernyataan berikut merupakan pernyataan yang ekivalen. Yang pertama, N merupakan subgrup normal dari G. Yang kedua, untuk semua G elemen dari G berlaku Gn G kurang 1 merupakan himpunan bagian dari N. Kemudian yang ketiga, untuk semua G adalah elemen dari G berlaku Gn G kurang 1 kurang N. Untuk membuktikan teorema 2 digunakan langkah-langkah. Yang pertama dari A ke B, yang kedua B ke C, dan yang ketiga C ke A. Nah, berikut pembuktiannya. Yang pertama dari A ke B. Karena N merupakan subgrup normal, maka berlaku NG kurang Gn untuk setiap G anggota elemen G. Dengan demikian, untuk setiap G anggota elemen dari G dan N merupakan anggota elemen dari N, berlaku Gn sama dengan N kali 1 kali G. Suatu N kali 1 merupakan anggota elemen dari N. Dengan demikian, Gn G kurang 1 sama dengan N kali 1 merupakan anggota elemen dari N. Jadi, Gn kurang 1 merupakan himpunan bagian atau subset dari N. Yang kedua yaitu dari B ke C. Untuk membuktikan bahwa Gn G kurang 1 sama dengan N, tinggal dibuktikan N merupakan himpunan bagian dari Gn G kurang 1. Karena Gn G kurang 1 merupakan himpunan bagian dari N sudah diketahui.
Ambil N anggota elemen dari N dan sebarang G anggota elemen G kurang 1 N kali G kurang 1 kali minus 1 merupakan anggota elemen dari N. Dengan demikian G kurang 1 kali N kali G sama dengan N kali 1. Suatu N 1 merupakan anggota elemen dari N. Dengan kata lain, N sama dengan Gn 1, G kurang 1 merupakan anggota elemen dari Gn, G kurang 1. Jadi N merupakan himpunan bagian dari Gn, G kurang 1. Terbukti bahwa Gn, G kurang 1 sama dengan N. Kemudian C ke A. Untuk membuktikan N subgrup normal, maka harus ditunjukkan bahwa NG sama dengan Gn. Untuk semua G anggota elemen dari G dan N merupakan anggota elemen N. Untuk membuktikan NG sama dengan Gn, maka harus diuntukkan Gn merupakan himpunan bagian dari NG dan sebaliknya NG merupakan himpunan bagian dari Gn. Diketahui Gn G kurang 1 sama dengan N. Dengan demikian untuk semua G anggota elemen G dan N merupakan anggota elemen dari N, berlaku Gn G kurang 1 merupakan anggota elemen N. Berarti ada N1 merupakan anggota elemen dari N, sehingga Gn G kurang 1 sama dengan N1. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan G di sebelah kanan, maka diperoleh Gn sama dengan N1G. Hal ini berarti Gn merupakan himpunan bagian dari Ng. Dengan cara yang sama, diperoleh Ng merupakan himpunan bagian dari Gn. Nah, misalkan G sebuah grup dan N merupakan subgrup normalnya. Dengan memperhatikan teorema-teorema sebelumnya, jelas bahwa grup tersebut terpartisi oleh koset-kosetnya. Karena N merupakan subgrup normal, maka koset kiri sama dengan koset kanan. Himpunan semua koset-koset dari G dengan subgrup normal N dinotasikan dengan G per N. Selanjutnya didefinisikan suatu operasi sebut dengan bintang, yaitu bintang G per N kali G per N, sehingga G per N dengan AN bintang Bn sama dengan ABN. Mengamati teorema korset terdahulu, dapat disimpulkan bahwa operasi tersebut merupakan operasi biner. Nah, pada saat ini kita akan membahas contoh soal sebagai pembahasan terakhir kita tentang subgrup normal. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu misalkan G terhadap penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah suatu grup dan H sama dengan 0, 2, dan 4 adalah subgrup dari G. Nah, pertanyaannya tunjukkan bahwa H merupakan subgrup normal dari G. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita akan menunjukkan bahwa koset kiri dengan koset kanan dari H ini adalah sama. Nah, seperti yang diketahui, G terhadap penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Generatornya ada 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, kita akan menentukan koset kiri dan koset kanannya terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa cara untuk menentukan koset kiri dan juga koset kanan ialah dengan menjumlahkan unsur H dengan setiap unsur yang ada di set 6. Kalau di sini yaitu set 6. Nah, yang pertama kita akan menunjukkan koset kiri terlebih dahulu. Nah, di sini koset kiri di sini diperoleh yaitu 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah unsur dari H yaitu 0, 2, dan 4
sama dengan 0, 2, dan 4. Yaitu 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2, dan 0 ditambah 4 sama dengan 4. Selanjutnya 1 ditambah dengan H sama dengan 1 ditambah 0, 2 dan 4 sama dengan 1, 3 dan 5. Dan begitu seterusnya hingga di unsur kelima yaitu 5 tambah H sama dengan 5 ditambah 0, 2 dan 4 sama dengan 5, 1, 3. Nah, selanjutnya kita masuk pada koset kanan. Nah, untuk di koset kanan ini H ditambah dengan 0 sama dengan 0, 2 dan 4 ditambah 0, hasilnya 0, 2, 4. H ditambah 1, yaitu unsur H, 0, 2, dan 4 sama ditambah dengan 1, sama dengan 1, 3, 5. Dan begitu seterusnya sampai pada H tambah 5 sama dengan 0, 2 dan 4 ditambah dengan 5, dan hasilnya yaitu 5, 1, 3. Sehingga 0 ditambah dengan H sama dengan H tambah dengan 0 atau koset kiri sama dengan koset kanan adalah 0, 2, 4. Nah, 1 ditambah dengan H tambah H tambah 1 sama dengan H tambah 1 sama dengan 1, 3, 5. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa koset kiri yaitu sama dengan koset kanan. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan yaitu subgrup dari H yang adalah 0, 2, dan 4 merupakan subgrup normal. Nah, demikian contoh soal yang bisa kita jelaskan. Semoga teman-teman mengerti. Nah, demikian juga presentasi yang dapat kami sampaikan. Kiranya dapat diterima dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.